Teman-teman, di sini saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya. Kenapa sih saya bisa dapat atau bisa masuk ke Pondok Hijau ini? Kayak gini teman-teman. Jadi waktu saya mondok dulu tuh, waktu SMA, saya kan setelah mondok tuh tidak langsung masuk kuliah. Cuman pengabdian dulu karena wajib. Salah satu syarat buat mendapatkan ijazah itu wajib pengabdian dulu 1 tahun. Namun setelah saya mau beres pengabdian, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dari Basnas. Angkatan saya dapat beasiswa dari Basnas sekitar 4 juta per orang buat mendaftar kuliah. Nah, di situ kan saya milih. Plan saya itu dua universitas. Yang pertama itu Unpad, Universitas Padjadjaran. Yang kedua itu UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pertama saya daftar dulu nih ke Unpad. Namun kodarullah telat pendaftaran. Jadi saat SNBT itu saya telat pendaftaran, jadi gagal buat masuk ke Unpad Bandung. Nah, kedua nih, kata orang tua gini, udah masuk aja ke UIN. Nah, di situ kan orang tua udah mendukung nih buat saya masuk ke UIN. Nah, saya itu berusaha banget masuk UIN, oke. Belajar, sudah belajar, alhamdulillah seminggu sebelum ikut ujian di UIN ada kabar dari orang tua bilang gini, udah masuk aja ke pondok lagi, pondoknya itu ada di Bogor, namanya pondoknya itu Pondok Hijau. Nah, saya di situ ngerasa gimana ya, kan udah mondok 3 tahun 4 tahun, terus sekarang mondok lagi, ya pondoknya jauh lagi di Bogor. Di situ saya merasa kepikiran terus, gak mau mondok. Nah, setelah dari situ ya udah jalanin dulu aja, ikut tes dulu di UIN Sunan Gunung Jati, eh, ikut tes ini apa UMPTKIN, daftar jurusan hukum ekonomi syariah, itu yang pilihan pertama. Nah, ikut ujian. Setelah ikut ujian, nah besoknya juga tetap ikut tes di Proxio, seperti ikut jogging, tes tahsin, tes wawancara gitu. Nah, setelah itu kan ada pengumuman tuh, besoknya pengumuman di UIN Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah saya keterima di UIN Sunan Gunung Jati di prodi pertama tadi, yaitu hukum ekonomi syariah. Nah, setelah pengumuman di UIN Sunan Gunung Jati, besoknya pengumuman di Pondok Hijau. Ya, pengumuman di Pondok Hijau kan di postingan Instagram. Nah, kata orang tua, udah besok lihat dulu aja di postingan Pondok Hijau, keterima enggak. Nah, besok pas besoknya ditunggu tuh, dicari postingan, alhamdulillah keterima juga. Nah, di situ kan saya bingung mau milih ke UIN apa ke sini ke Pondok Hijau. Cuman orang tua menyarankan udah masuk aja ke UIN. Yang pertama itu karena masuk UIN, masuk aja ke Pondok Hijau karena lebih baik di pondok, karena kan pergaulan di luar itu terlalu bebas. Orang tua itu takut saya kebawa-bawa oleh teman-teman yang di luar. Nah, di situ kan saya merasa gak mau, masa mondok lagi. Cuman lama kelamaan saya mikir beradaptasi, ya udah nerima aja, sami nawato. Nah, karena saya juga pikir kan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, maka saya mengikuti apa yang dikatakan orang tua, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di Pondok Hijau. Nah, poin dari pengalaman saya tadi itu, saya menyimpulkan ada 2 poin. Yang pertama itu samina wa ta'na kepada orang tua, ya seperti tadi saya sebutkan, karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi orang tua saya alhamdulillah ridhonya saya buat di sini. Yang kedua, poin kedua yaitu manusia itu cuman bisa plan aja, karena keputusan tetap milik Allah. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Tunggu cerita selanjutnya di pekan-pekan selanjutnya. Oke.